Swastiastu. Halo guys, kami perwakilan dari kelas 11 IPA 7 sedang berada di Pura Keraban Langit. Kami di sini akan membuat video dokumenter tentang Pura Keraban Langit. Kira-kira teman-teman udah tahu belum? Udah pernah kesini belum ke Pura Keraban Langit? Kalau belum, yuk ikutin kami. Yuk, yuk, yuk. Om Swastiastu. Pertanyaan yang pertama, menurut Biro Mangku, bagaimana sejarah terbentuknya Pura Keraban Langit ini? Om Swastiastu. Sebelum saya menyampaikan sejarah singkat sejarah Pura Keraban Langit, perkenalkan saya bernama Ketut Wikra, adalah pemangku di Pura Keraban Langit yang berlokasi di Desa Sading, Kecamatan Mengui, Kabupaten Bandung. Jadi secara singkat dapat saya sampaikan sejarah Pura Keraban Langit yang ada di Desa Sading ini adalah pura ini ditemukan tahun 1923 Masehi. Ya, apa sebabnya pada saat itu ditemukan? Karena pada saat pemerintahan Raja Sriwijaya, beliau itu pertama tidak mempunyai keturunan, kemudian ada puisi dari Gunung Kelangkit agar tampil ke Pura Keraban Langit untuk mendak filter selaka, kemudian itu ditunas minum oleh permaisurinya, kemudian diutuslah Rahmana bersama Fatih untuk mencari pura ini, kemudian diketemukanlah di sini.
Kemudian Tunas Tirto itu yang berpatu di sana itu dibawa ke kerajaan, kemudian dikasih minum permaisurinya. Kemudian banyak kata gunting lah, ambillah permaisuri itu lah, lahirlah kembar gunting bernama Sri Makuro Sri Masuri. Oleh saat itulah pura ini dipelihara oleh raja, dan sekarang yang menjadi status pemilikan adalah Puri Satin, Raja Puri Satin. Dan pertanyaan yang kedua, kapan saja pelaksanaan odalan di pura niki? Upacara feodalan di Pura Kramalangit ini adalah jatuh setiap 210 hari sekali, 6 bulan, yaitu pada hari Rebo Ukir. Ada yang kalau Balinya udah cuma Ukir, itu setiap 6 bulan sekali. Bagaimana struktur pelinggih yang ada di pura ini? Kalau melihat dari struktur pelinggih di pura ini, adik sudah lihat di pura ini terdiri dari 3 lokasi atau 3 pembagian tempat, di Jabo Sisi, di Jabo Tengah, dan di Jeruan. Utama Mandala, Madio Mandala, Usto Mandala. Di Jabo Sisi itu ada pelinggih yang namanya Persimpangan Sentaro Batu Bolong. Yang Batu Bolong itu adalah di Desa Canggu, di Pantai Canggu. Kemudian Persimpangan juga. Kemudian pelinggih yang lain adalah Taman Beji, Karo Wisnu di sana. Kemudian di Jabo Tengah itu ada Suryo, Apit Lawan, Puri Agung, yaitu Amang-Amang, Sumurah, barangkali berdua di sana. Kalau di Jeruan, di Utama Mandala adalah berada di Padbokano, kemudian Wisnu, Segaro Baki Bolong lagi, kemudian Sumurah 2, Bunda Dewi sama Kanjeng Ratu. Itu klinik-klinik yang ada di sana. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang dipuja atau disembah? Udah Batara Betari sana melinggih Diki yang bersana di tempat ini adalah Ratu Gede Minang, yaitu Ratu Gede Minang itu beliau adalah sudah melinggih, namanya Minang, kabalinya itu diam. Berarti dia tidak kemana-mana, beliau itu setiap odalan cuma dihias berada di Karbosano di sana. Kemudian pada saat Awur Agung Sangon beliau tidak ke Balai Agung, kembali di sini beliau. Kemudian Ratu Mate yaitu Batara Wisnu itu yang melinggih di sini. Kemudian Ratu Ayu juga ada di sini, Bunda Dewi, Kanjeng Ratu, dan Ratu Nia itu yang bersana di sini. Kemudian yang di Jabo tadi itu adalah Batara Wisnu di Taman Beji lagi, kemudian Lawang juga ke Rio. Seperti di rumah itu, selanjutnya, apakah ada hal khusus atau keunikan yang membedakan pura ini dengan pura yang lain? Terima kasih. Kalau kita lihat perbedaan khusus, kalau pura semua itu tempat perstananya sudah yang uji, tetapi kalau di sini itu memang agak berbeda karena di sini ada tempat pengelukatan, kemudian orang tangkil itu di dalam gua.
adik sudah saksikan dalam gua ini ada sinar masuk dari langit, itu namanya pura kereban langit. Kereb namanya bahasa Balinya atap, langit itu luar kaca, jadi pura ini beratap langit, artinya tembus di mana. Itu keunikannya yang ada di pura ini. Nah, jadi pemendak tampil di dalam gua tapi di alam terbuka. Itu ini keunikannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja manfaat yang didapat dengan melikat di Taman Beji Kereban Langit ini? Kalau yang didapat melukat di Pura Kereban Langit ini, yang jelas melukat itu adalah membersihkan diri. Ya, kalau nasionalnya adalah mandi, tapi karena tempatnya ini lokasinya ada di tempat suci dan sudah dipasarai, itu pancoran tempat air itu nama Taman Beji, kemudian dinamakan tempatnya melukat. Nah, di sini tempat melukat di sana itu adalah untuk membersihkan diri. Itu ada terdiri dari 5 pancoran. Pertama pengleburan, pengelukatan, resite, pewintenan, dan kemakmuran. Jadi semua itu berfungsi. Jadi manfaatnya bagi orang itu pemuda, semua yang pernah melukat di sini merasakan aura yang negatif itu terhapus. Jadi aura positif aja yang masih. Kemudian setelah sembahyang di sini mereka itu merasa blow atau bagus, senang dia itu melukat di sini. Itu kemudian lebih dari itu adalah Hidup Betari sedang mikir seperti Minang itu adalah memberikan obat tamu bahasa Balinya, sehingga banyak orang yang sembuh di sini. Banyak orang yang belum mempunyai keturunan bisa mendapatkan keturunan. Itu. Kenapa di pura ini ada pengayatan dari Segara Batu Bolong? Terima kasih, bagus pertanyaannya. Begini, dulu pada pengusir kita, orang tua kita dulu, karena antara Sading dengan Canggu, Segara Batu Bolong itu kan jauh. Kalau dulu kan belum ada alat transportasi, sehingga orang Melasti, Mekies dari Sading itu jalan kaki ke Batu Bolong Canggu. Nah, lumayan jauhnya. Kemudian desa itu bersepakat untuk hendak Hidup Betara Segara Batu Bolong melinggih Riki ring Pura Kereban Langit. Nah, artinya begini, sama artinya kalau kita melasti ke Segara Batu Bolong Canggu sama dengan melasti di Pura Kereban Langit Segara Batu Bolong. Kemudian dibuatlah pelinggih, di sana ada pelinggihnya, kemudian ini airnya yang dikategorikan dengan segara, air mengalir gitu. Sehingga untuk masyarakat Sading ini dianggap sudah bagus, sudah cocok untuk Segara Batu Bolong, sehingga Betara Betari Setapakan yang ada di Sading itu setiap melasti Mekies tidak perlu lagi ke pantai Segara Batu Bolong Canggu, cukup di sini berjalan-jalan di Jawa Tengah. Nah, karena adik juga tahu sekarang itu daerah Canggu itu kan daerah terkenal macet. Nah, alangkah baiknya kita untuk mengurangi beban kemacetan, kita cukup di sini aja untuk melasti. Karena melasti itu kan dari tempat air suci, kelebutan, pancoran, air segara itu bisa. Dan sepakatlah pusat Sading itu dibuatlah awing-awing agar berfungsi Segara Batu Bolong yang ada di Kereban Langit. Gitu. Ya.
Pertanyaan yang terakhir, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilakukan di Pura Keraban Langit? Aturan khusus di pura ini, kalau pura-pura yang lain kan biasa aturan itu bagi yang tentako dilarang masuk, bagi yang dilarang melukat. Tetapi yang mengkhusus di sini adalah karena Ratu Gede Jeneng itu beliaunya itu merupakan Siwo Dewa, jadinya sudah kalau di Indonesia kan adalah Peranda yang sudah memakai gento. Jadi saya di sini pemangku tidak diperkenankan untuk mempergunakan bajro atau gento. Ya, artinya tidak boleh menyamakan beliau. Artinya cukup yang itu pakai ucapan mantra, tidak boleh pakai gento. Mangku manapun datang ke sini tidak boleh mempergunakan gento. Walaupun dia seorang selinggih tidak boleh. Itu ya. Kita tidak berani coba-coba risikonya karena leluhurnya dari dulu begitu, jangan mempergunakan gento, jangan. Kita tidak berani coba-coba risiko. Jadi keuniknya itu satu-satunya mungkin pura yang tidak mempergunakan gento, bukannya kita tidak mampu beli, bukan, karena Sido Betaro tidak mengizinkan untuk penyamaan beliau. Santi, santi, santi. Itu dia sekilas dari perjalanan kita di Pura Keraban Langit. Tadi teman-teman udah bisa mendengar, bisa menyimak apa saja yang udah kita tanyakan kepada Jero Mangku yang ada di Pura Keraban Langit, tentang sejarah Pura Keraban Langit, keunikannya, kapan odalannya, apa saja yang dipuja di Pura Keraban Langit, dan lain-lain. Segitu saja perjalanan kita di Pura Keraban Langit. Semoga bisa mereferensi teman-teman sekalian dan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Bali dan juga di luar Indonesia maupun di mancanegara. Demikian dari kami, dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.